Halo semuanya, selamat datang di channel gominers.id. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu blockchain. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di bawah ini. Apa itu blockchain? Pada dasarnya, blockchain adalah suatu transaksi digital yang berdasarkan pada strukturnya, yang mana catatan setiap individu yang disebut dengan blok akan dihubungkan bersama dalam satu daftar yang dikenal dengan chain. Intinya adalah catatan terstruktur dan lengkap dari suatu transaksi. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak terpaku oleh satu entitas apapun. Berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas pusat atau pengontrol, karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan juga tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya terbuka untuk siapa saja dan bagi mereka yang ingin melihatnya. Untuk itu, setiap hal yang dibangun di dalam blockchain pada dasarnya bersifat transparan, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab atas tindakan mereka masing-masing. Selain itu, blockchain juga tidak memiliki biaya transaksi seperti biaya infrastruktur, sehingga blockchain adalah cara yang paling sederhana namun cerdik untuk bisa menyampaikan informasi dari A ke B secara otomatis dan aman. Cara kerja blockchain. Yang pertama, desentralisasi. Sebelum kehadiran BitTorrent dan Bitcoin, telah lebih dahulu hadir layanan terpusat dengan ide dan konsep yang sederhana. Jadi, Anda bisa mempunyai entitas terpusat yang menyimpan seluruh data dan Anda harus bisa berinteraksi hanya dengan entitas tersebut agar bisa memperoleh informasi apapun yang memang Anda perlukan. Contoh lainnya dari sistem ini adalah bank. Mereka bisa menyimpan seluruh uang Anda dan satu-satunya cara untuk bisa membayar seseorang adalah dengan melalui bank itu sendiri. Contoh sederhana dari hal tersebut adalah model client server tradisional. Saat Anda sedang mencari sesuatu yang sederhana di Google, maka Anda bisa mengirim permintaan ke server yang selanjutnya akan dibalas dengan mengirimkan suatu data berbentuk informasi yang relevan. Nah, sistem terpusat yang ada saat ini sudah memperlakukan kita dengan baik selama bertahun-tahun. Namun, di dalamnya tetap terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan pertama dan yang paling krusial adalah karena teresentralisasi. Seluruh data akan disimpan di dalam suatu tempat. Hal tersebut menjadikannya sebagai sasaran yang empuk untuk para peretas. Bila sistem terpusat itu melakukan perbaikan atau pembaruan, maka kita juga harus melakukan pembaruan perangkat lunak. Dan hal tersebut akan menghentikan seluruh sistematika proses yang sedang berlangsung. Selain itu, dalam sistem yang desentralisasi ini, seluruh informasi tidak disimpan oleh satu entitas tunggal, karena faktanya seluruh orang di jaringan mempunyai sebagian dari informasi. Nah, dalam jaringan desentralisasi ini, bila Anda ingin melakukan interaksi dengan teman, maka Anda bisa melakukannya secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Hal inilah yang menjadi ideologi utama di balik cryptocurrency. Hanya Anda sendiri yang bertanggung jawab atas kepemilikan uang Anda. Anda juga bisa mengirim uang Anda kepada siapapun yang Anda pilih tanpa menggunakan jasa bank. Yang kedua yaitu transparansi. Salah satu konsep yang paling menarik namun juga sering disalahpahami di dalam teknologi blockchain adalah transparansi. Beberapa orang mengklaim bahwa blockchain mampu memberikan privasi, sementara yang lainnya mengatakan bahwa blockchain memberikan transparansi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena identitas seseorang akan disembunyikan melalui adanya kriptografi yang kompleks dan hanya diwakili dengan alamat publik mereka. Jadi, saat Anda ingin mencari riwayat transaksi seseorang, maka Anda tidak bisa melihatnya sebagai A mengirim ke B, melainkan diganti dengan kode rahasia seperti XXX mengirim kepada B. Jadi, walaupun memang identitas asli dari orang tersebut aman, namun Anda masih bisa melihat seluruh transaksi yang dilakukan oleh alamat publik mereka. Tingkat transparansi seperti ini sebenarnya sebelumnya belum pernah ada di sistem keuangan manapun. Hal tersebut menambah tingkat akuntabilitas yang ekstra yang sebenarnya sangat diperlukan untuk beberapa lembaga keuangan seperti bank. Yang ketiga yaitu kekal. Kekekalan dalam konteks blockchain adalah bahwa suatu informasi yang sudah diinput ke dalam blockchain, maka suatu informasi tersebut sudah tidak bisa dirusak atau diganti.
Hal ini tentu saja sangat penting untuk lembaga keuangan seperti perbankan. Kenapa? Karena ada banyak sekali kasus penggelapan dana yang bisa dihilangkan bila banyak orang yang tahu bahwa mereka bisa mengotak-atik buku keuangan dan bermain-main dengan akun perusahaan. Fungsi ini disebut dengan fungsi hash kriptografis. Secara sederhana, hashing adalah mengambil string input dalam panjang berapapun dan memberikan output dengan panjang yang tetap. Di dalam konteks cryptocurrency seperti Bitcoin, transaksi bisa diambil sebagai input dan dijalankan melalui hashing yang akan memberikan output dengan panjang yang tetap. Jadi, fungsi hash kriptografi adalah untuk kelas khusus fungsi hash yang mempunyai berbagai properti, sehingga akan sangat ideal untuk kriptografi. Terdapat beberapa sifat tertentu yang harus dimiliki oleh fungsi hash kriptografi agar bisa tetap aman. Anda bisa membaca tentang hal tersebut secara detail di dalam panduan hashing. Blockchain adalah deretan daftar tertaut yang di dalamnya berisi data dan pointer hash yang menunjuk pada blok sebelumnya, sehingga bisa mencapai rantai. Lalu, apa itu hash pointer? Pada dasarnya, hash pointer ini mirip dengan sebuah pointer. Namun, di dalamnya berisi alamat dari blok sebelumnya dan hash dari data di dalam blok yang ada sebelumnya. Jadi, bila nantinya ada seorang hacker yang menyerang blok 3 dan mencoba mengubah data di dalamnya, karena ada fungsi hash, maka sedikit perubahan yang ada akan mengubah seluruh data di dalamnya secara drastis. Itu artinya, setiap perubahan kecil yang terjadi pada blok 3 akan turut mengubah hash yang tersimpan pada blok 2, dan perubahan yang ada pada blok 2 pun akan menghasilkan perubahan pada blok 1, dan seterusnya. Sepenuhnya hal tersebut akan mengubah rantai blok. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai apa itu blockchain? Bila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, Facebook, dan TikTok gominers.id untuk mengetahui info-info lainnya mengenai cryptocurrency. Terima kasih.